Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV yang masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas soal invasi Rusia terhadap Ukraina dan juga keberpihakan atau ketidakberpihakan Indonesia terhadap invasi Rusia Ukraina. Saya masih ditemani Mas Gilang Kembara, pengamat militer dari CSIS. Kalau kita lihat di layar, ini ada logo 50 tahun, betul ya Mas? Mungkin Iya bisa betul. diceritakan CSIS apakah sudah sedang bilad atau memasuki usia 50 tahun begitu? Jadi saat ini memang organisasi institusi saya, CSIS, memang sudah berumur 50 tahun. Ini ulang tahun ke-50 kemarin dirayakan pada bulan 1 September 2021. Jadi memang dari September 2021 hingga September 2022 ya saat ini memang institusi kita sudah berumur 50 tahun ya. Jadi CSIS sudah dibentuk sejak tahun 1971 dan masih berdiri sampai sekarang. Tahun CSIS yang ke-50 tahun ya Mas Gilang, semoga Terima terus kasih. berkibar dan juga memberikan kontribusi nyata dan juga positif untuk negeri. Kita kembali ke pembahasan kita Mas Gilang. Invasi yang sudah dilakukan Rusia terhadap Ukraina dari Februari hingga sekarang sudah mulai masuk ke bulan Maret, apakah sudah terasa begitu dampak-dampaknya di skala global dan juga beberapa negara mungkin yang terkait dengan Rusia Ukraina? Baik, kalau kita membicarakan dampak secara global, dampak yang paling terasa tentu adalah dari sisi bidang ekonomi ya. Kita melihat ada dari sejak awalnya perang invasi Rusia ke Ukraina, ada peningkatan pada harga-harga komoditas seperti yang paling kentara adalah komoditas minyak bumi. Kita lihat sampai per kemarin, setahu saya harga minyak bumi telah menyentuh rekor tertingginya. Kurang lebih sekitar, saya kurang ingat, tapi sekitar $130 per barel. Jauh lebih tinggi dari harga minyak bumi pada saat terjadinya krisis ekonomi global 2007-2008. Lalu kita lihat ada beberapa harga komoditas lain yang juga meningkat, seperti emas, logam mulia lainnya. Lalu kita melihat harga komoditas seperti gandum, lalu setahu saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi mungkin kelapa sawit, dan juga biji-biji mineral lainnya ya yang juga meningkat karena pasokan terganggu, pasokan logistik terganggu, dan juga kita tahu bahwa Rusia merupakan negara dengan persediaan komoditas terbesar, salah satu yang terbesar di dunia ya. Jadi dan kalau kita melihat berbagai macam sanksi-sanksi ekonomi yang telah dijatuhkan oleh pihak Barat kepada Rusia, segala operasi dari operasi untuk komoditas-komoditas tersebut kurang lebih telah berhenti, sehingga segala pasokan menjadi terjadi keterbatasan pasokan, dan kita lihat peningkatan harga-harga di seluruh dunia. Ini dampak ekonomi yang mulai sangat terasa dan ini boleh dikoreksi Mas Gilang bahwa saat diadakannya resolusi PBB ini disebutkan bahwa ada 141 negara termasuk Indonesia yang menyetujui resolusi PBB terhadap invasi Rusia Ukraina. Bisa dijelaskan Mas Gilang? Baik, jadi resolusi Majelis Umum yang telah disetujui minggu lalu memang disetujui oleh Indonesia dan juga kurang lebih 140 negara lain. Hanya ada segelintir, saya kurang ingat angkanya, tapi kita bisa hitung dengan satu atau dua tangan beberapa negara yang menolak resolusi tersebut. Memang resolusi Majelis Umum berbeda dengan resolusi Dewan Keamanan ya, di mana sifatnya tidak mengikat. Tetapi yang membedakan adalah resolusi Majelis Umum tidak dapat atau tidak dengan adanya penolakan dari beberapa negara tidak menjadikan resolusi tersebut gagal. Berbeda kalau Dewan Keamanan ditolak oleh satu negara veto atau satu negara permanen dari DK atau negara lainnya, maka resolusi gagal. Tapi kalau kita lihat di resolusi Majelis Umum, apabila ada mayoritas negara yang mendukung terhadap resolusi tersebut, maka bisa dianggap bahwa sudah ada posisi dari dunia terhadap bagaimana mereka memandang situasi atau kejadian-kejadian tersebut. Dan kita lihat bahwa 141 negara telah menyetujui bahwa terjadi suatu serangan atau invasi Rusia kepada Ukraina, dan 141 negara mendorong agar invasi tersebut segera dihentikan, seluruh pasukan Rusia ditarik kembali, dan berikan kesempatan bagi diplomasi untuk mencari jalannya untuk menyudahi perang tersebut.
oke. Nah, lalu ini yang kemudian membuat sedikit gaduh di tengah masyarakat, sikap Indonesia yang masuk terhadap 141 negara tersebut yang memang menyetujui resolusi PBB. Apa dampaknya, Mas Gilang? Saya rasa ini bukan suatu hal yang perlu kita khawatirkan atau bisa menjadi sebuah kegaduhan ya. Justru bagi kami kita lihat bahwa Indonesia berdiri di balik tatanan hukum internasional yang sudah dibangun. Indonesia mendukung terjadinya atau terjalinnya perdamaian di atas dunia dan mendukung segala cara diplomatis yang mengikuti hukum-hukum yang telah berlaku, hukum-hukum internasional yang berlaku untuk segera menyelesaikan perang tersebut. Dengan mendukungnya Indonesia di keputusan Majelis Umum PBB, tidak dapat diartikan bahwa Indonesia memegang keberpihakan di balik Ukraina ataupun melawan Rusia atau melakukan sebuah kritis atau serangan perkataan ya, serangan kata-kata terhadap Rusia. Kita hanya bisa melihat bahwa di sini hanya memilih untuk mendukung institusi internasional yang atau hukum internasional yang berlaku. Kita menghormati hukum yang berlaku dan kita juga meminta agar negara-negara lain menghormati hukum-hukum tersebut, terutama bagi mereka yang juga telah menyetujui dan meratifikasi hukum tersebut. Oke. Ini justru memang sudah ada juga perdamaian dunia juga ini sebetulnya kan memang diusung oleh Indonesia begitu. Lalu tanggapan Mas Gilang ketika misalnya ada beberapa pihak yang menyebut Indonesia masuk ke dalam resolusi PBB dalam 141 negara itu katanya membuntut terhadap Amerika Serikat. Tanggapannya Mas Gilang? Saya tidak pernah merasa bahwa dengan kita menyetujui resolusi tersebut maka kita tunduk ya kepada pihak Barat atau ikut bandwagoning mereka untuk menghardik atau mengkritik Rusia. Justru bagi saya ini memang prinsip dari Indonesia itu sendiri. Kenapa kita diartikan bahwa semua kebijakan yang telah kita lakukan adalah mengikuti Barat atau mengikuti Cina atau mengikuti Rusia atau apa? Itu karena terkadang orang-orang kita suka lupa atau luput melihat apa yang menjadi nilai dari Republik ini. Kita harus mengetahui bahwa Republik ini menjunjung tinggi nilai integritas teritorial dan juga kedaulatan negara. Jadi apabila kita mendukung sebuah negara yang memang telah diinvasi secara ilegal oleh negara lain dan kita mendukung bahwa invasi tersebut telah diselesaikan, itu tidak berarti bahwa kita serta-merta ikut bandwagoning terhadap negara lain atau kekuatan poros dunia lainnya. Tapi justru kita telah meningkat atau kita telah live up to atau mengikuti nilai-nilai yang kita kandung ya, yang telah kita tulis sendiri di dalam undang-undang dasar kita, bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati integritas teritorial negara lain dan juga kedaulatan negara lain. Jadi apabila kita sendiri mendapat pengalaman yang sama, ke depannya juga mendapatkan diri kita diserang oleh negara lain, ya tentu kita juga tidak akan kita akan meminta bantuan atau kita juga akan meminta agar pasukan atau serangan invasi tersebut dihentikan dan segala macam, sama seperti saat ini yang telah dilakukan oleh Ukraina. Jadi ini bukan serta-merta kita ikut ke pihak Barat atau pihak manapun, tapi ini adalah kita memenuhi kepercayaan dan nilai-nilai yang telah kita kandung sendiri. Oke, perdamaian dunia, kemudian juga ini kemanusiaan ya, terkait dengan kemanusiaan. Betul. Lalu ada juga Mas Gilang yang menyebutkan bahwa pada sesi darurat PBB ini disebutkan bahwa Rusia tak akan senang dengan sikap Indonesia. Mengapa demikian, Mas Gilang? Rusia akan bilang diri mereka tidak akan senang dengan negara manapun yang mencoba untuk mengintervensi serangan mereka ke Ukraina. Dari sejak awal, menjelaskan bahwa negara manapun yang mencoba untuk mengintervensi dan mencoba untuk menghentikan serangan Rusia kepada Ukraina akan dibalas dengan ganjaran yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Itu kata-kata Putin. Dan ini saya rasa mau negara seperti Amerika Serikat atau negara manapun di seluruh dunia itu akan mendapat perlakuan yang sama.
Dan bagi Indonesia yang memang secara notabene kita tidak berpihak ya, memang sebenarnya kita tidak memihak pada pihak manapun, tetapi apabila memang kita mencoba mengintervensi pun atau kita mencoba untuk membantu Ukraina mempertahankan wilayahnya, tentu ini akan dipandang oleh Rusia sebagai kita mencoba mengintervensi dalam sisi Ukraina. Jadi memang ini memang sebuah ancaman yang tidak dituju kepada satu negara secara spesifik, tapi bagi Rusia mengancam seluruh negara terlepas dari aliansi atau afiliasi politik mereka. Oke, Mas Gilang, kalau kita boleh memprediksi invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina kira-kira sampai sejauh mana dan sampai berapa lama? Kalau saya lihat pertama, ini sebenarnya sebuah operasi militer yang tidak didasari oleh keputusan yang logis ya. Bagi saya ini adalah invasi atau serangan militer yang didorong oleh keputusan politik. Dan bagi saya ini tidak mempunyai bobot atau dorongan atau keengganan dari pihak militer Rusia secara besar. Jadi kalau saya lihat atau saya dengar atau saya baca-baca banyak pihak-pihak atau pasukan Rusia yang merasa gagal ya tanda kutip atau terdemoralisasi karena invasi telah berjalan selama lebih dari 1 minggu, mungkin mendekati 2 minggu ya. Tetapi mereka belum mendapatkan objektifnya, tidak mendapatkan goal mereka. Dan kita lihat di dalam Rusia atau yang saya baca banyak dorongan-dorongan untuk dari pihak masyarakat untuk menyokong pasukan Rusia atau mendorong pasukan Rusia dan segala macam dan mencoba untuk membingkai seluruh narasi ini sebagai sebuah struggle atau sebuah perjuangan lah atau segala macam. Jadi memang saya menganggap harusnya ini tidak saya merasa ini bisa jadi akan berjalan cukup lama selama ada dorongan politik yang walaupun seberapa ilogisnya, seberapa tidak masuk akalnya keinginan politik ini, tapi saya khawatir ini bisa berjalan cukup lama dan bisa memakan lebih banyak nyawa lagi. Oke, baik. Mas Gilang, kita harus jeda usai jeda, kita akan lanjut ke segmen ketiga. Kita akan melihat juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kanal YouTube Sultan TV untuk bertanya tema kita hari ini. Tetap bersama kami, pemirsa, dalam Bincang Hari Ini.